sebelum Van Dijk datang, Liverpool tuh kebobolan 120 gol dari 96 laga. Alias 1,25 gol per laga lah rasionya. Tapi setelah Van Dijk datang, dalam jumlah laga yang sama 96 laga, Liverpool cuma memasukkan 78 gol. Turun tuh rasionya dari 1,25 tadi jadi 0,81. Cukup ini Van, kalau gue melihat sosok pentingnya Van Dijk di Liverpool itu menurut gue bakal membuat Liverpool kehilangan gelar sih di musim ini. Iya, kalau kehilangan gelar pasti. Tapi ya itu kalau musim untuk perburuan empat besar sih menurut gue masih tetap bisa sih Liverpool. Tapi kalau untuk juara menurut gue ya udah musim ini bukan Liverpool sih juaranya. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Bertemu bersama gue lagi Rifki Rada dan juga Evan Simon. Halo. Ini kita udah masukin episode 34. 34, betul. Lu ngulang-ngulangin kata-kata gue mulu, Van, perasaan. Karena apa ya, Ki? Kalau gue menambahkan yang baru itu takutnya lu merasa tersudutkan gitu. Karena lu tahu statement gue kan selalu menohok gitu kan. Ya nggak gitu. Atau justru lu maunya gue ngelawan gitu. Oh bukan Ki, ini episode 35 kan juga salah. Ya emang salah kalau lu makanya. Aduh. Udah lah, jangan banyak protes. Mending kita langsung masuk ke topik pembicaraan kita yang menurut gue panas. Panas dan rame juga sih. Mungkin cukup dibahas lah dalam beberapa hari ini. Setelah kan minggu lalu ya, itu masuk game week 4 ya. Game week 5. Liga Premier Inggris. Selain hasil pertandingan yang cukup mengejutkan di beberapa laga, tapi menurut gue yang paling cukup jadi perhatian sih cederanya Van Dijk sih, Van. Betul. Karena kayaknya kalau gue nggak salah inget ya, tidak ada pemain sekaliber Van Dijk ini yang cedera parah dalam berapa tahun terakhir. Coba diingat. Iya, betul. Yang maksudnya cederanya sampai segini ya, maksud gue kayak taruhlah misalnya Salah 2018 itu kan nggak sampai selama ini. Dan cederanya bukan cedera yang parah kayak gini gitu loh. Ini kan si Van Dijk tuh kita kasih tahu bahwa ya cedera ACL ya. Itu setelah lawan Everton dapat tackle dari Jordan Pickford. Dan ya aneh juga sih keputusannya waktu itu ya. Yang seenggaknya memancing kontroversi inilah, pro dan kontra lah, memancing keributan lah. Keributan. Dan infonya juga ada diberitahu juga sama Liverpoolnya bahwa si Van Dijk ini kemungkinan bakal absen sampai akhir musim nanti. Betul. Kan namanya sudah sementara dicoret dari skuad Liverpool untuk musim 2020-2021. Namanya dia cuma bisa masuk balik lagi ke dalam skuad itu Januari. Berarti minimal sampai Januari kita nggak mungkin lihat Van Dijk beraksi lah. Ya, tapi kalau misalnya ngelihat cederanya yang ya kan kalau dilihat sih si Van Dijk ini cedera ACL level 3 itu level yang paling parah sih untuk cedera ACL. Jadi memang mungkin kalaupun masuk di Januari nanti itu udah keajaiban ya. Iya, sebenarnya keajaiban. Sebenarnya cederanya si Van Dijk ini hampir sama sih Pan waktu cederanya Ibra di MU ACL-nya. Cuman ternyata si levelnya sama level 3 cedera ACL-nya itu, tapi yang lebih parah si Van Dijk ini lebih parah dari cederanya Ibra gitu. Oke, kalau gitu pertanyaan gue Ki. Kenapa? Pertanyaan gue, harusnya tuh Pickford dapat kartu merah nggak? Kalau keputusan kan kemarin itu keputusan yang dilihat itu cuma offsetnya doang ya. Di VAR-nya itu loh. Tapi nggak dilihat VAR dari aksinya si Jordan Pickford gitu. Tapi ya kalau sepenglihatan gue sih, kalau emang wasit melihat lagi VAR aksi si Pickfordnya, menurut gue itu harusnya kartu merah gitu. Karena keputusan pertamanya kan dilihat tuh dari offsetnya itu loh. Ya. Karena memang sebenarnya itu kakinya Pickford sangat tinggi sih. Iya, sangat tinggi banget. Jadi menurut gue kalau sekalipun dia tidak sengaja, maksudnya tidak ada, kan kita tahu lah bisa bedain ya pemain yang memang sengaja pengen ngincer gitu, sama yang nggak sengaja tapi berbahaya. Itu kan dua hal yang berbeda gitu. Nah Pickford tuh masuk hal yang kedua kemarin. Tapi menurut gue
saking karena mungkin ini juga pertandingannya gede gitu ya, Evertonnya juga lagi bagus, terus yang dicederain Van Dijk, akhirnya jadi banyak tuh lo tau ya yang katanya Mark Bosnich ngasih rekomendasi hukumannya harusnya adalah si Pickford ini tidak boleh main sampai Van Dijk bisa main. Oh iya. Nah itu kalau itu menurut gue udah terlalu kelewatan sih. Maksud gue nggak berlebihan lah. Tapi apakah kartu merah sih kalau menurut gue ya wajarnya sih kartu merah ya. Karena kan beberapa nama kayak official VAR ada si siapa gitu lah ngomong juga kan. Siapa David Cote ya? Nah itu David Cote ini tuh yang ini Ki, dia yang justru megang kendali di pusat VAR-nya itu kemarin di laga kemarin. Itu, kalau nggak salah dia setelah itu dibebas tugaskan kan masih sebagai kabarnya. Karena apa? Ya menurut gua apa ya reviewnya entah dibilang salah atau tidak teliti atau apa gitu kan. Ya jadi gini nih dari yang gue kumpulin ya informasi yang gue kumpulin si Kut ini katanya tuh dia ngomong dia nggak tahu bahwa ia bisa merekomendasikan offside merekomendasikan Pickford untuk diberi kartu merah karena kejadiannya kayak tadi lu bilang udah terlebih dari offside kan. Iya. Nah tapi itu di satu sisi lagi si ini kan karena dia wasit berarti PGMOL ya kan yang si officialnya league-nya itulah. Mike Riley direkturnya ngomong bahwa dia sebenarnya udah ngelakuin pengecekan kok. Tapi memang tidak berujung kartu merah. Nah, cuman yang menjadi menarik adalah tadi hukuman yang lu bilang juga. Kenapa David Kut dibebas tugaskan gitu loh. Kalau misalnya memang dia benar dan misalnya si Mike Riley juga bilang bahwa itu tidak berujung kartu merah, harusnya si David Kut tetap bisa menjadi wasit atau official VAR, wasit utama ya. Jadi ya menurut gue sedikit sih menurut gue ya inilah salah satu kontroversi yang hadir lah dari VAR gitu kan. Selain yang kemarin itu ternyata ada lagi kontroversi dengan hadirnya VAR ya, gitu. Gimana dong? Kan yang kontrol masih tetap manusia-manusia juga. Iya makanya itu. Cuman ya itu gue bilang ya udah VAR-nya bakal selama pemakaian masih sama seperti sekarang menurut gue sih bakal ya pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kalau sebenarnya masih kontroversi. Mungkin kalau kita ngomongin VAR nih ya. Sebenarnya lebih kepada harus dijelaskan kenapa pelanggaran A dan B itu dibedakan. Ya itu. Kayak taruh misalnya yang si Martial Lamela itulah. Yang Emil Spurs kan yang si Martial dia mukul Lamela gitu. Tapi kan dia sebenarnya dipukul duluan ya. Gue lupa dipukul apa dicekek ya. Sikut duluan deh. Sama Lamela gitu. Terus kenapa Lamela nggak dapet? Itu kan kayak begitu-gitunya loh yang menjadi pertanyaan. Iya. Ya itu munculnya. Sebenarnya kalau gue sih dibilang pro, dibilang nggak pro juga tentang VAR gitu karena masih pro mah gue tetap pro. Iya enggak kalau misalnya untuk kayak beberapa gol yang dianulir atau harusnya penalti benar itu penalti gitu, tapi kan menurut gua masih abu-abu kan, ada beberapa hal yang masih abu-abu kayak ya kejadian kayak kemarin aja. Karena masalahnya gini, kalau misalnya semua pelanggaran ujung-ujungnya ke VAR, wasit nggak kepake, nggak mungkin sih. Karena kan yang mungkin tanda besarnya kan kalau misalnya ada hal lain terjadi dalam kotak penalti itu wajib direview atau apa gitu kan. Nah kejadiannya si Van Dijk sama Pickford kemarin tuh menurut gua ya itu kan kejadian dalam kotak penalti gitu. Meskipun itu udah ditentukan offset, menurut gua tetap bisa layak untuk kartu merah sih. Harusnya. Menurut gua kalau kemarin memang blunder aja lah dan sebenarnya tapi lebih dibanding blunder VAR ini gitu. Dan hasil akhir gue jauh lebih concern ke cederanya yang dialami Van Dijk. Iya. Karena walaupun gue fans MU gitu, tapi ketika seorang pemain yang jago cedera separah ini, itu kayak apa ya? Ya empati aja sih. Kasihan gitu. Karena gue tahu sendiri, Luke Shaw inget gak yang dia cedera patah kaki? Iya, waktu lawan. Sebelum dia cedera patah kaki, mainnya top banget, overlap jago segala macam jago. Tapi setelah itu berangsur-angsur menurun. Iya, ya kan waktu itu bisa dibilang waktunya Luke Shaw waktu itu emang lagi tampil bagus-bagusnya, terus dipegang sama Van Gaal waktu sebelum Luke Shaw cedera itu kan emang bagus-bagus banget. Yang lucu adalah ketika itu Luke Shaw tuh dekat banget sama Memphis Depay. Iya. Nah, Luke Shaw main bagus, Memphisnya ikutan main bagus karena dia main sama-sama di sayap kiri kan. Luke Shaw cedera, Memphisnya ikutan jelek.
Nah, gue nggak tahu nih apakah pemain sekali Van Dijk kalau cederanya begini nih, itu mempengaruhi juga barisan pertahanan Liverpool. Karena kita tahu wingbacknya sering overlap dan bergantung banget sama keberadaan Van Dijk yang jaga di last line. Karena ya itu, gue setuju sih. Dengan cederanya Van Dijk tuh jadi muncul pertanyaan baru, Van. Liverpool bakal kayak gimana nih? Betul. Di musim hingga akhir musim nanti selama si Van Dijk cedera. Gue sebenarnya nggak mau nyebut ini karma sih, karena jatuhnya jahat banget, coy. Iyalah. Tapi kita tahu bahwa Liverpool musim lalu memang relatif terbebas dari cedera skuadnya. Kalau kita ingat, salah satu hal yang paling ditekankan sama orang-orang kenapa City bisa sampai bobrok karena Laporte cedera. Ya. Kayaknya nih kemungkinan besar Liverpool bisa mengalami hal yang sama seperti City. Karena yang kita tahu kan di musim lalu, bukan musim lalu sih, masih selama si Van Dijk membela Liverpool nih, dia tuh selalu tampil 95 laga dari 96 laga bersama Liverpool sejak debut tahun 2018 di bulan Januari, Van. Jadi dia cuma ada satu pertandingan. Aduh, itu se-fit itu gitu ya. Iya. Karena gue tuh pernah baca ini deh, enggak, ini nanti aja kalau gitu. Nanti aja, sorry. Nanti aja. Lanjut lagi. Sih? Karena ini soal fitnya si Van Dijk ini. Karena kan berarti kita harus bertanya dong siapa penggantinya. Sedangkan kita tahu sekarang yang benar-benar sisa back tengah cuma Joe Gomez sama Joel Matip. Liverpool nggak beli siapa-siapa kemarin kan. Sampai kan tuh barusan gue tadi cek di Twitter tadi siang. Carragher sampai tweet war sama siapa tahu gue lupa lah. Nah, tapi terus gue pernah baca di satu komik sepak bola, kalau lu pernah baca Our Field of Dream. Jadi ceritanya itu ada satu kiper yang memang badannya fit banget. Suatu pertandingan dia kartu merah. Timnya kagak punya kiper cadangan. Gara-gara ketika si klubnya ini mau beli kiper cadangan, si kipernya marah. Lu ngapain beli kiper cadangan, orang udah ada gua? Nah, mungkin Van Dijk nih kondisinya kayak gitu nih. Orang-orang lupa gitu bahwa dia juga bisa cedera. Iya, nggak tahu kan kita nggak bisa menutup mata lah perannya Van Dijk bersama Liverpool musim kemarin tuh benar-benar parah sih. Menurut gua. Sampai MU mau ngikutin kan, beli back mahal kan? Iya, beli back mahal taunya gitu. Kemarin dia nggak main malah bagus Axel Tuanzebe. Ya kalau misalnya lihat dari strateginya Liverpool musim lalu, mungkin kalau misalnya kita perhatikan perannya Van Dijk itu bukan hanya ketika dalam bertahan aja kan. Dia beberapa kali juga cetak gol ketika bola corner, terus ngasih assist juga bahkan dari cornernya juga. Terus bola awal ketika Liverpool dari awal nyerang serangan tuh, kalau kita perhatikan bola tuh selalu ke Van Dijk dulu. Bahkan Van Dijk tuh bisa langsung long ball ke depan gitu kan, beberapa bola mengarah ke Mane atau Salah atau Firmino di depan itu bahkan jadi peluang. Mungkin peran yang Van Dijk di Liverpool musim lalu tuh sama kayak perannya Rio Ferdinand di MU. Di MU dulu. Ya masuk akal sih ya, buktinya sekarang dia musim lalu doang nih ya. Dia selalu jadi starter, nggak pernah diganti. Iya. Sekrusial itu gitu loh, maksud gue. Kayak lu kalau udah menang gede, kita tahu Liverpool musim lalu berapa kali menang gede kan? Ya lu ganti kayak apa kayak kagak, sama klub tetap dimainin terus. Jadi menurut gue kehadiran dia juga ini di luar mungkin kalau kita lihat statistik ya, udah jelas gitu kan. Sebelum Van Dijk datang, Liverpool tuh kebobolan 120 gol dari 96 laga. Alias 1,25 gol per laga lah rasionya. Tapi setelah Van Dijk datang, dalam jumlah laga yang sama 96 laga, Liverpool cuma memasukkan 78 gol. Turun tuh rasionya dari 1,25 tadi jadi 0,81. Jadi menurut gue impact-nya memang sangat luar biasa. Tapi di luar itu Ki, menurut gue juga Van Dijk ini menjadi pemimpin secara tidak langsung kan? Iya, dia kan kapten kedua ya. Menjadi komando lah gitu loh. Nah menurut gue ini juga menjadi kehilangan yang sangat jadinya berasanya double lah gitu. Ibaratnya kalau misalnya taruhlah yang cedera, siapa sih pemain yang kurang vokal di Liverpool? Ya kayak Wijnaldum lah, terus enggak Robertson atau apa gitu. Iya kan, jadi maksud gue masih ada penggantinya, mungkin masih bisa gitu. Mungkin memang tidak sebagus si pemain intinya gitu, tapi seenggaknya kan
secara kepribadian itu kan hal-hal yang memang tidak bisa dihitung ya. Iya. Tapi kadang-kadang bahkan pentingnya itu justru lebih berasa dibanding hal-hal yang ada di statistik. Ya kurang lebih seperti itulah menurut gua. Iya, jadi patut dinanti sih bagaimana Liverpool bakal menyelesaikan musim ini tanpa seorang Van Dijk gitu. Ya, tapi kan mungkin nanti menurut gua di Januari nanti bakal ada Liverpool bakal datangin pemain baru sih. Menurut gua wajib sih, apalagi dia kemarin kan sebenarnya relatif berhemat ya hitungannya. Dan mereka tuh feeling gua ya, mereka bakal ngejual Wijnaldum kalau memang butuh duit. Wijnaldum kontrak bakal habis akhir tahun, belum ada perpanjangan kontrak, otomatis pertengahan tahun ini harus dijual kan kalau nggak mau lepas gratis. Iya, bisa jadi sih. Dan kita tahu Barca udah ngincer dia lama. Dan mungkin duit itu dipakai buat nanti beli back baru. Mungkin yang kita nanti sih akhir pekan ini ya. Betul. Sebenarnya itu kayak semacam pembuktian pertama lah ya. Ya, semacam pembuktian pertama Liverpool tanpa Van Dijk. Meski tengah pekan ini kan mereka bermain di Liga Champions. Ya, betul. Tapi ketika kita rekaman ini belum main ya. Ya, tapi yang jadi bisa kita diperlukan mungkin di Premier League aja ya. Karena itu akhir pekan ini Liverpool bakal bertemu dengan Sheffield United. Betul. Ini jadi sedikit pertaruhan dan pembuktian sih. Karena yang kita tahu Liverpool udah kehilangan 5 poin berarti di 2 pekan terakhir. Karena dan gini Ki, tadi yang 5 poin ya? Iya, kehilangan 5 poin dari 2 pekan terakhir kan. Harusnya menurut gue lawan Aston Villa sama Everton gitu kan. Dan 5 poin itu kalau lu tahu ya, sebenarnya kalau dibanding musim lalu, dia baru kehilangan 5 poin itu pas pekan ke-28. Iya. Jadi seri sama MU terus kalah sama Watford. Tapi sekarang 5 itu udah 5 baru 5 pertandingan udah kehilangan 5 poin sih menurut gue cukup sebenarnya menjadi mungkin alarm. Bener alarm. Iya, sinyal bahaya. Apalagi ditambah terus Van Dijk cedera. Dan ini kalau lo tahu sebenarnya gue sepakat sama lo kalau lawan Sheffield ini jadi pembuktian. Kenapa? Karena Sheffield ini tidak seperti musim lalu. Dia busuk banget nih di awal musim ini nih. Dari 5 pertandingan baru sekali seri, 4 kali kalah. Nyetak gol cuma 2. Jadi dari yang terburuk di Premier League. Kalau misalnya Liverpool kemasukan lebih dari 2 gol, menurut gue itu udah menjadi tanda-tanda yang sangat fatal sih. Ya sekalipun mereka menang lah, tapi kemasukan lebih dari 1 gol aja menurut gue itu udah Klopp harus muter otak banget. Apalagi kan Alisson masih diragukan tampil. Betul. Thiago juga nggak tahu per hari ini Thiago udah dipastikan tidak tampil lawan Ajax. Begitu juga dengan Joel Matip. Kita nggak tahu weekend nanti. Yang kita tahu kan si Liverpool ini cuman punya back lain selain Van Dijk itu ada Joe Gomez dan Joel Matip. Yang senior ya, back senior ya. Karena kan friend dijual ya. Nah, ini menarik juga nih dari sisa back yang dimiliki Liverpool ini. Si Joel Matip kan yang kita tahu rentan cedera lah. Ya, betul. Itu juga yang dipermasalahin sama si Jamie Carragher bahwa Liverpool harus beli back tengah karena ya cuman punya dikit banget back tengah gitu, apalagi si Joel Matip nih ya rentan cedera itu. Bahkan sampai maksa Fabinho akhirnya jadi back tengah darurat ya. Iya, bisa jadi. Ya mungkin Fabinho bakal dapat tempat baru sih. Menurut gue bisa jadi sih kayak di City Fernandinho dipaksa di bawah. Iya, sangat memungkinkan dengan apalagi kondisinya ini kan udah darurat ya. Bagaimana? Itu ya selain pembuktian di lawan Sheffield ya kita lihat aja sih kira-kira bakal ada ya minimal pemain muda kayaknya bakal ada yang ditarik cuma nih. Ada beberapa yang sudah dibawa ke skuad untuk Liga Champions midweek ini. Rice Williams, Bill Koumetio dan Sepp van den Berg. Gue sebenarnya nggak begitu tahu sih mereka ini siapa. Van den Berg itu kan yang baru didatangin itu kan. Yang Liverpool yang cuma beli 1 pemain. Iya. Si pemain belakang ini namanya si Berg ini. Soalnya nggak terkenal sih, jadi gue nggak inget. Ya jadi kita tunggu aja. Katanya tahun depan dia Ballon d'Or.
Bisa jadi. Tapi kita tunggu aja bagaimana Liverpool di tangan apa ya? Di tangan Klopp, Di tangan klub tanpa Van Dijk. baik gitu kan. Karena kita ya gimana pun kita tahu gitu bahwa Van Dijk itu didatengin mahal-mahal memang untuk ngebawa Liverpool juara dan terbukti berhasil juara Liga Champions dan Premier League. Hmm. Tapi sekarang kalau misalnya gua nanya nih Van, kira-kira prediksi lo kayak gimana nih? Menurut Menurut lo kayak gimana? gua sih tidak melihat apa ya. Kayaknya menurut gua terlalu ekstrim kalau misalnya bilang Liverpool bakal langsung collapse. Tapi menurut gue dia akan tetap jatuh dan udah berat lah untuk jadi juara musim ini. Tapi jatuhnya sejauh mana, nah itu yang gue nggak bisa prediksi banget sih. Kayak ibaratnya lu berani bilang Liverpool keluar dari 4 besar. Ini baru 5 game week loh. Gue sih nggak begitu menjamin ya. Kalau gue sih cukup ini Van, kalau gue melihat sosok pentingnya Van Dijk di Liverpool itu menurut gue bakal membuat Liverpool kehilangan gelar sih di musim ini. Iya, kalau kehilangan gelar pasti. Tapi ya itu kalau musim untuk perburuan empat besar sih menurut gue masih tetap bisa sih Liverpool. Tapi kalau untuk juara menurut gue ya udah musim ini bukan Liverpool sih juaranya. Iya, kayaknya sih udah saya ikut baik aja dah. Kecuali nanti di Januari dia benar-benar datangkan back yang kualitasnya sama dengan Van Dijk gitu. Tetap aja Ki, maksud gue Januari itu setelah Boxing Day. Jadwal padat. Kita tahu festive period Premier League itu suka kelewatan gila gitu. Apakah dengan skuad yang sekarang ini mereka benar-benar mampu? Gue agak ragu ya. Ya tapi maksud gue kalau misalnya pun mereka bisa, itu tidak bukan hal yang super mengejutkan gitu. Karena mereka bagaimanapun tim juara, punya mentalitas juara, pelatih bagus, pemain mumpuni. Jadi ya menurut gue memang harus kita lihat dulu aja sih. Dan juga bergantung dengan tim-tim lain. Yang kita tahu kan di awal hasilnya menurut gue benar-benar mengejutkan sih. Nah itu dia kenapa salah satu game selain Liverpool dan Sheffield yang wajib kita nonton nanti di Minggu subuh jam 2, itu di Sabtu subuhnya nih jam 2 juga, itu ada Leeds Aston Villa, itu menurut gue wajib ditonton. Iya. Kayaknya aneh banget ya nyebut Leeds Aston Villa wajib ditonton. Karena kan yang kita tahu si Aston Villa ini belum kalah di musim ini. Jangankan belum kalah Ki. Satu-satunya tim yang 100% rekornya, 4 laga 4 menang. Nyetak 12 gol. Kalau di antara tim yang cuma main 4 kali, dia tertinggi. Iya. Udah gitu, pertahanan dia tuh yang terbaik di liga. Ya, mereka cuma kebobolan 2 gol dari 4 pertandingan terakhir. Betul. Padahal nih kalau misalnya lo mau bandingin ya, dengan misalnya klub dengan pertahanan terbaik kedua itu Arsenal kan, itu udah kemasukan 6 gol, selisihnya 4. Yeah. Jadi itu menurut gue udah kebayang lah ya kenapa Aston Villa ini di awal-awal musim ini istimewa gitu penampilannya. Ditambah lawan Leeds yang kita tahu di game week di pekan lalu itu mereka kalah dari Wolves kan. Ya, secara itu menurut gue relatif mengejutkan. Iya, karena ya kita tahu Leeds itu benar-benar jadi omongan baru sih di musim ini. Iya. Kayak itu banyak menjagokan Leeds gitu. Meskipun mereka tim promosi dengan gaya bermain mereka, jadi orang-orang tuh mikir wah Leeds bakal jadi tim mengejutkan nih lawan tim yang kayak Wolves kayak gitu, harusnya sih mereka bisa menang. Dan kan maksud gue hype-nya itu tinggi banget. Maksudnya ketika dia kan ini kalah 2 kali nih kemarin lawan Wolves. Sebenarnya kan kalah pertama lawan Liverpool kita relatif bilang bahwa anjir nih harusnya nggak kalah gitu. Yeah. Nah, sedangkan yang kemarin itu memang benar-benar kalah permainan. Mungkin tidak terlalu dominan si Wolves, tapi menurut gue memang tidak sehebat penampilan Leeds di yang lawan Liverpool. Yeah. Jadi apakah mungkin nih Leeds udah habis nih bensinnya? Belum sih, kalau belum bilang habis belum sih. Ya sebenarnya bisa aja sih besok Leeds ngalahin Villa ya. Iya. Ya pada nanti nih, gue juga menantikan Emiliano Martinez nih bakal nambah catatan clean sheet-nya nggak nih dia? Oh iya betul. 4 pertandingan dia udah catatkan 2 kali clean sheet, cuman kebobolan 2, gokil kiper ini anjir. Jadi berarti memang benar itu statementnya dia tuh. Gue pindah ke Aston Villa itu bukannya
turun kelas, naik kelas. Iya, gue bisa membuktikan diri pantas gitu kan. Apa justru sebenarnya Villa ini main bagus karena banyak pemain-pemain yang kayak gitu ya? Barkley juga kemarin nyetak gol kemenangan. Iya. 2 gol berturut-turut loh. Betul. Karena menurut gue sih Aston Villa sudah menemukan awal musimnya ya sedikit menemukan bahwa bisa memperbaiki lah. Gue sih melihatnya kekompakan sih. Kekompakan di musim ini beda banget sama di musim lalu kan. Betul. Dan selain kekompakan sih menurut gue sentralnya tetap kita nggak bisa menepikan gitu ya keberadaannya si Jack Grealish coy. Iya, karena benar-benar gokil tuh 4 pertandingan. Kemarin main jago banget coy dia. Meski nggak cetak gol sama ngasih tapi ngatur temponya, ngalirin bolanya gitu. Benar-benar ini pemain semua satu tim tuh sentralnya di dia. Dan padahal, dia tidak mengecewakan gitu sebagai carry gitu kan. Padahal posisi dia kan cuma di wing kiri kan berdirinya sebenarnya. Tapi dia dapat free roll. Iya, dapat free roll. Dan maksud gue memang itu sih kehebatan kekompakan Villa itu ketika si Grealish ini kemana-mana gitu ya. Posisi dia yang kosong tuh bisa diisi sama pemain lain. Tuh. Selain ada Leeds sama Aston Villa di Premier League, ada juga pertandingan MU lawan Chelsea. Betul. Ini salah satu yang ditunggu sih pertandingan di musim ini karena di akhir pekan ini salah satu pertandingan yang ditunggu karena kita bisa melihat apakah Cavani bakal debut, Alex bakal debut di Premier League meskipun dia udah debut di Champions League. Nah, kita bisa nanti lawan rekrutan Chelsea ini. Kayaknya Hakim Ziyech. Ini sebenarnya match-nya tuh antara satu klub yang transfernya jelek sama transfernya bagus. Iya kan? Lu mah pesimis aja tuh Van sama ini. Aduh, gue masih trauma sama transfer kemarin tuh. Rasa gendeknya tuh masih berasa gitu sampai sekarang. Ya memang sih MU 2 pertandingan terakhir menang dengan memuaskan gitu ya, senang gitu nontonnya. Tapi tetap aja tidak kalau dibanding Chelsea masih ngiri lah. Betul. Tapi si MU kan menang lawan PSG ya semalam. Sedangkan Chelsea seri lawan Sevilla. Iya, nah catatan MU ternyata itu mereka menang di 10 laga away tandang terakhir mereka nih Pak. Tapi di laga kandangnya busuk banget nih. Besok kandang lagi. Besok banyak kan lumayan di kandang lagi lawan Chelsea. Tapi sebenarnya MU punya rekor bagus ya Van lawan Chelsea. Khususnya di Premier League dari 5 pertemuan terakhir. 3 diantaranya tuh jadi MU itu nggak pernah kalah kan? Nggak pernah kalah dalam 5 pertemuan terakhir. Betul sekali. Nah, ini jadi 3 diantaranya menang dan musim lalu back to back, kita nggak boleh lupa. 4-0 di pertandingan pembuka, terus 2-0 di Stamford Bridge. Yang ketika itu Bruno udah masuk. Mungkin kalau nggak ada Bruno kalah kayaknya. Itu Bruno asis pertama kali seingat gue. Iya. Ke Maguire. Ya gitu tuh kan rivalitas MU sama Chelsea ini ya udah nggak bisa semenjak datangnya Abramovich ya. nggak bisa disisihkan lah. Salah satu duel yang patut dinanti nih. Tapi kan kita nggak boleh lupa bahwa Chelsea itu menang di semifinal FA. Ya lawan MU ya. Jadi ya mungkin sebenarnya secara mental gitu ya ibaratnya. Ya skuad asuhan Lampard tuh nggak jelek-jelek banget gitu. Orang dia punya modal kok, terakhir bahkan menangnya ngebantai gila. Di tai-taiin lah istilahnya kalau kasarnya. Ya, sangat menarik sih kalau misalnya MU menang besok, tentu kepercayaan diri MU bakal ningkat banget, jauh ningkat karena dia setelah kebantai 6-1 dari Tottenham gitu ya. Sedangkan Chelsea ini kalau misalnya dia kalah atau misalnya seri lah itu menurut gue si Lampard bakal dapat sedikit tekanan lah. Ya dapat tekanan dari netizen. Ya gimana, maksud gue lu dikasih duit gede, dapat pemain bintang segala macam, tapi buktinya sampai sejauh ini masih kurang memuaskan ya. Tapi ya gue tuh menunggu MU sih bagaimana Cavani bakal langsung nyetel atau enggak. Alex Telles Cavani udah ngamen 7 bulan loh. Iya, tapi ya itu makanya kita. Feeling gue seandainya pun jadi dimasukin mungkin pemain pengganti kayaknya. Nggak mungkin dari awal. Iya, makanya kita tunggu nih bagaimana Cavani bersama MU.
ya laga perdana mungkin gitu kan, siapa tahu hat trick gitu langsung. Ngimpi bro. Ngimpi jangan kejauhan. Dulu dia bakal duet sama Igalo di depan. Oh iya benar. Lu belum Igalo. Benar. Atau mungkin sama si Facundo Felicio. bisa jadi. Itu jadi. Jangan lupa besok kita nggak ada Martial. MU nggak ada Martial. Ya Martial karena masih menjalani hukuman 3 pertandingan. Jadi dia nggak main lawan Chelsea ini dan minggu depan nggak bakal main lawan Arsenal. Tuh, jadi jangan lewatkan pertandingan MU lawan Chelsea, itu disiarkan langsung di Mola TV jam 11:30 malam hari Sabtu ya. Betul. Di jam yang sama, yang gue bingung dari sekarang aja gue udah bingung. Di jam yang sama tuh ada Dortmund lawan Schalke di Bundesliga, Ki. Revier Derby. Nah ini disiarin juga nih di Mola TV Pak. Dan kemungkinan ada penonton kan? Karena Bundesliga berapa pertandingan terakhir udah boleh ada penonton gitu, tergantung kebijakan situasi terkini dan kebijakan kotanya. Ya kita tahu kan derby Dortmund lawan Schalke ini disebut Revier Derby ya. Salah satu derby terpanas di sepak bola Eropa. Bahkan itu derby tertua ya bisa dibilang ya. Betul. Terus ada juga ya kalau bisa lihat dari hasil 10 pertandingan terakhir, si Dortmund ini menang 3 kali, imbang 5 kali, sama Schalke menang 2 kali. Ya, jadi sebenarnya imbang lah, derby kan gitu. Cuman kan Schalke punya catatan buruk di musim lalu kan, mereka kalah 4-0 ya waktu itu kan, setelah terus sebelumnya juga kalah juga tuh di pertemuan pertama. Dan masalahnya juga nih Ki, Schalke ini ternyata belum pernah menang dalam 20 pertandingan terakhir Bundesliga. Game week lalu menang dia. Game week lalu seri lawan Union Berlin. Saat ini Schalke tuh berada di peringkat 17. Rain poinnya cuma 1 dari 4 laga. Oh iya. Dia menjadi tim dengan pertahanan dan penyerangan terburuk, lu bayangin. Dia kemasukan 16 gol dan cuma mencetak 2 gol. Jadi menurut gue sebenarnya dengan performa kayak gitu tuh, besok harusnya jadi makanan empuknya Haaland dong. Bisa jadi. Cuma bagaimanapun balik lagi, ini derby coy. Tapi jangan lupa Pan, Dortmund nih main di Liga Champions loh akhir pekan ini. Tengah pekan ini kan. Oh iya. Udah main kalah gitu kan. Nah itu bisa jadi sedikit kendala Dortmund bisa mencuri poin atau mengalahkan Schalke nih Van menurut gua. Oh iya. Kalah lagi ya dari Lazio. Iya kalah lagi 1-3 kan kalau. Dan ini midweek depannya main lagi ya. Kenapa? Midweek depannya main lagi Liga Champions. Iya, lagi. Yang itu tuh kan Liga Champions bener-bener gila sih ini, padat banget gitu. Ya bukan gak mungkin sih memang, soalnya kalau jadi tadi tuh gue baca, ini bukan Dortmund sih, Bayern gitu ya. Si Hans Flick tuh ngomong dia mengeluhkan jadwal yang padat. Jadi pemain-pemainnya tuh gak cukup waktu untuk latihan. Ya cuman pakai istirahat kebanyakan. Dan gue yakin klub-klub seperti klub-klub lain gitu ya yang bermain di Liga Champions dan Dortmund juga termasuk pasti ikut merasakan dampaknya sih. Ya bisa jadi betul tuh, setuju. Ya itu pertandingan Dortmund lawan Schalke bisa ditonton di Mola TV juga live dari jamnya sama, jam 11:30 malam. Tapi di malam minggu ini ada juga El Clasico kan. Oh iya betul. Itu jam 9 malam ya, jangan lewatkan juga nih salah satu. Kayaknya udah gak seru deh El Clasico deh. Iya udah nggak ada duel yang dinanti, terus nggak ada. Situasi Barkanya juga lagi amburadul kan, Messi-nya malas-malesan, Madridnya juga baru beli pemain baru gitu, kayak aduh. Tonton gak ya? Udah lusuh lah. Iya, udah tidak seru kayak dulu gitu, yang dia sampai ketemu 6 kali dalam 2 bulan juga seru gitu ditontonin. Udahlah kita tonton MU Chelsea sama Dortmund Schalke aja Pak. Betul. Ya tapi boleh lah kalau misalnya ada yang mau nonton Messi kan gitu. Atau misalnya mau scouting Ansu Fati buat dia tahun depan main di GBK. Gak main. Main coy. Spanyol gak lolos. Waduh. Jadi cuma 5 negara kalau nggak salah, Inggris, Prancis, Itali, siapa lagi 2 lagi gue lupa. Jadi nggak lolos Spanyol. Sangat disayangkan. Terus ada juga kalau nggak salah di akhir pekan nanti itu ada Arsenal lawan Leicester nih Ban. Senin subuh jam 2.15. Ini patut dinanti juga karena ya memperebutkan posisi 4 besar di awal musim. Bukan akhir musim. Lumayan lah. Iya kan. Daripada di akhir musim dia juga kagak ngerebutin kan, ya udahlah kasih aja kesempatannya sekarang. Nah, tapi lagi ini tuh jadi
gue agak-agak gimana ya bilangnya, hal spesial sih. Misalnya Arsenal harus bisa menang lawan Leicester karena ternyata kalau misalnya kita lihat dari 5 pertandingan terakhir di Premier League, si Arsenal itu cuma menang 1 kali lawan Leicester. Gue tidak terkejut sejujurnya. Gue tidak terkejut. Iya, maksudnya biasanya dulu kalau misalnya gue bilang, wah Arsenal nggak pernah menang lawan MU, Arsenal nggak pernah lawan Liverpool, Chelsea kan lawan Leicester loh bro. Ya, Leicester juga jago, bro. Tapi jangan lupa, Arsenal kemarin menang lawan Leicester di Piala Liga Inggris, Agustus. Yeah. Ini memang kompetisinya beda, tapi gimana pun balik lagi. Mungkin ada sedikit suntikan mental kan, suntikan kepercayaan diri. Iya. Terus ada juga masih banyak pertandingan Liga Premier Inggris yang bisa lo saksikan. Semuanya lengkap di Mola TV. Tuh, mungkin ada yang masih mau ikutin Everton lawan Southampton. Everton masih puncak klasemen. Masih. Everton lawan Southampton jam 9 hari Minggu. Terus ada juga Munchen nih. Munchen, Leipzig juga bakal main nanti hari Sabtu. Ini penentuan posisi atas. Bisa dibilang perburuan gelar juara Liga Bundesliga itu dimulai dari pekan ini, Van. Karena posisi peringkat 1 sama 1, 2, 3 itu diisi dengan Leipzig, Munchen sama Dortmund itu. Bahkan Niki, kalau kan Bayern lawan Frankfurt, Leipzig lawan Hertha Berlin. Kalau misalnya Leipzig itu kalah dari Hertha, terus Bayern kalah dari Frankfurt, dan Dortmund juga gagal meraih poin penuh lawan Schalke, Frankfurt yang peringkat pertama. Iya. Ini awal musim bener-bener aneh menurut gue. Dan sebenarnya kayak kalau kita ngelihat dari beberapa hasil kemarin gitu ya, nggak ada jaminan juga Bayern bakal menang lawan Frankfurt. Iya betul, maksudnya menang kan kemarin, aduh. Nah, maksudnya cengannya setelah kekalahan dari Hoffenheim gitu kan, dia nggak ada jaminan juga si Bayern bakal menang-menang terus. Iya. Gue sih nggak tahu ya kalau musim ini kayak mau nebak, mau ya jangan ditiru ya kalau mau ikut parlay atau apa tuh kayak ragu aja. Lu malah Ki judi dosa Ki. Dosa diomelin Rhoma Irama lu. Jadi kayak gila ini banget, maksudnya susah banget buat nebak. Ya masa prediksi siapa yang menang ini, jadi agak ini aja kita langsung nonton aja lah. Menurut gue dinikmati aja lah. Nikmati aja gitu kan. Karena sejujurnya bener nih menurut gue setiap pekannya kecuali jeda internasional itu selalu ada kejutan. Kayak minggu lalu contoh siapa? Bruno Fernandes gagal penalti. Iya kan? Itu pertama kalinya sejak 2018. Terus 12 kali tendangan. Chelsea Kepa itu cuma 3 kali main Ki musim ini Ki. Tapi udah jadi pemain yang paling banyak melakukan error dan berujung gol. Itu kan maksud gue sebenarnya fakta-fakta begitu yang untuk di awal musim kok mengejutkan banget gitu ya, apalagi hasil akhirnya pun mengejutkan gitu kan. Chelsea buktinya kemasukan di menit-menit akhir gitu sampai jadi 3-3. Jadi menurut gue akhir pekan ini pun pasti masih banyak kejutan yang kita bisa rasakan lah. Iya, dan 2 hari lalu atau beberapa hari lalu lah ada kejutan juga kan, Ozil nggak masuk daftar Arsenal. Terus betul. Peter Cech jadi kiper keempat Chelsea gitu kan. Siapa tahu lawan MU maunya kiper berpengalaman kan. Cech yang main. Iya. Mendy masih belum pengalaman kalau big match. Ya kan kita nggak tahu, tiba-tiba nanti minggu depan mungkin udah nggak bisa sih gitu kan, daftar main itu Toto Solskjaer jadi pelatih dan pemain. Udah nggak bisa. Oke lah, kita nantikan aja bagaimana jalannya pertandingan Premier League dan Bundesliga akhir pekan ini. Kita tunggu aja dan kita saksikan aja. Tapi kalian gak hanya bisa nonton 2 kompetisi tersebut, masih ada Eredivisie, masih ada Liga Polandia, masih ada Liga China Super League, terus ada juga Liga Belgia. Atau mungkin kalian yang udah pasang alarm gitu, nggak tahu kebablasan gitu kan, terus bangunnya baru jam 5 subuh gitu, jam 6 pagi, itu ada NFL. Ya, ada NFL dan Copa Libertadores. Betul. Terus masih ada juga pertandingan timnas U19. Betul, masih ada.
akan di Kroasia dan disiarkan langsung pertandingannya oleh Mola TV. Tinggal download aja aplikasi Mola TV mulai dari sekarang. Dan pilih paket langganan yang murah kok, cuma 65.000 per bulan, atau kalau misalnya mau 1 tahun atau 1 musim itu cuma 500.000. Gila, murah banget itu anjir. Oke. Cukup Van ya? Cukup, sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga di minggu depan bahasannya bukan pemain cedera lagi lah, kasihan. Ya, bahasnya MU lah, bahas MU lagi Van. Aduh. Penengan depan nih. Keseringan gitu. Gak boleh gitu. Kita harus bagi yang ke yang lain-lain lah. Oke, siap. Oke, thank you Van. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Bye-bye.